pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya, kemarin makanya pada hari kemarin, hari Kamis itu kan terus sisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Ainis melaporkan. Ya, SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut 106 SPPG nakal sudah diberhentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman. Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, subplannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 35 SPPG baru di Jawa Tengah. Menurut Kapolri, SPPG harus dipantau untuk memastikan tidak ada makanan berbahaya. Selain meresmikan 35 SPPG baru di Jawa Tengah, Kapolri juga melakukan groundbreaking 27 SPPG di wilayah Polda Jawa Tengah. Menurut Kapolri, pembangunan SPPG baru ini bisa memenuhi kebutuhan gizi 2,3 juta anak dan membuka 33.000 lapangan kerja. Kapolri meminta setiap bahan makanan yang diterima SPPG diperiksa ketat untuk memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya dan menghindari keracunan makanan. Secara khusus tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk mengantisipasi terjadinya
kualitas makanan yang kemudian nanti tidak higienis dan berdampak kepada penerima manfaat atau anak-anak kita. Tadi saya mengecek langsung bagaimana proses mulai dari penerimaan bahan baku yang akan diolah untuk menjadi masakan. Dalam pidatonya di Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus siswa mengalami keracunan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. BLT senilai Rp300.000 ini akan diberikan Oktober hingga Desember dan mulai dicairkan hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, Kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar.
Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.